Kajian ilmiah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam atammanil akmalani ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Ayuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan belajar ya, sesuai dengan judulnya ini, hari-hari bertauhid, penangkal julid ya. Julid itu apa tuh julid? Julid itu ya, itu merasa iri, merasa tidak senang dengan apa yang didapat oleh orang lain dari kenikmatan. Jadi julid itu kalau bahasa agamanya hasad. Hasad. Ya, dia nggak suka ngelihat orang dapat nikmat. Mulutnya itu nggak bisa ditahan, kalau tetangganya punya mobil baru aja nggak bisa nahan dia. Langsung kesel ya, nggak suka, itu hasad, julid tuh ya. Juga sebagaimana beberapa orang ya, itu begitu melihat misalnya ada anak temennya itu berprestasi, marah dia, kesel, hatinya nggak terima. Si ibu ini hatinya nggak terima, kenapa mesti anak dia yang berprestasi, kenapa nggak anak saya? Kalau ngelihat seseorang bisa beli HP baru, marah, nggak suka, hatinya nggak tenang. Kenapa mesti dia yang dapat rezeki HP baru sedangkan saya tidak? Kenapa mesti anaknya dia yang memiliki suara yang bagus, hafalan yang kuat, sedangkan anak saya tidak? Kenapa dia yang mesti mendapatkan rezeki A dan rezeki B sedangkan saya tidak? Ini namanya julid nih, alias hasad ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa ini hasad ya, julid atau hasad ini dosa yang pertama kali terjadi di depan Allah. Kalau kita ditanya, dosa apa yang pertama kali terjadi di hadapan Allah? Jawabannya julid alias hasad. Itu yang pertama kali terjadi, bukan syirik yang pertama kali terjadi, justru hasad yang pertama kali terjadi di hadapan Allah. Kapan itu? Pada saat iblis hasad kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebelumnya tidak pernah ada maksiat di hadapan Allah. Sebelumnya tidak pernah ada yang memiliki pelanggaran di hadapan Allah sebelum iblis melakukan hasadnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Pada surat Al-A'raf, dalam surat Al-A'raf ayat 11 dan 12, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami telah menciptakan kalian, kemudian membentuk kalian, kemudian kami katakan kepada malaikat, usjudu, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka para malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Qala ma mana'aka an la tasjuda idh amartuk. Allah subhanahu wa ta'ala nanya sama iblis dalam surat Al-A'raf 11 dan 12. Wahai iblis, ma mana'aka an la tasjuda idh amartuk. Iblis, kamu kenapa enggak mau sujud sedangkan saya telah memerintahkan kalian untuk sujud? Nih iblis bilang, qala ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau telah menciptakan kami dari api, sedangkan engkau hanya menciptakan Adam dari tanah. Iblis di sini ya tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam karena menurut dia yang pantas diberikan penghormatan itu kita yang dari api,
bukan Adam yang dari tanah. Ini namanya hasad. Kenapa hasad? Lihat, iblis ya, itu menyangka dan mengira bahwa pemberian Allah penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam itu tidak pas. Kenikmatan penghormatan itu tidak layak diberikan kepada Adam, mestinya kepada iblis. Makanya para ulama mengatakan, Ibnu Atiyah mengatakan, awwalu ma usiyallahu bil hasadi, maksiat yang pertama kali terjadi di hadapan Allah adalah hasad. Makanya Ibnul Qayyim bilang, orang tuh kalau hasad itu sedang mirip-miripnya sama iblis. Orang kalau hasad itu sedang mirip-miripnya sama iblis. Ibnul Qayyim bilang, al-hasid syabihun bi iblis. Orang yang hasad itu sangat mirip dengan iblis. Wa huwa fil haqiqati min atba'ih. Dan sebenarnya kata Ibnul Qayyim, orang kalau suka hasad memang dia adalah pengikutnya iblis. Li'annahu yatlubu ma yuhibbuhu syaitan, karena senantiasa mengikuti apa yang disukai oleh syaitan. Apa yang disukai oleh syaitan? Hilangnya nikmat dari manusia. Setan itu paling suka kalau manusia tidak dapat nikmat dari Allah. Makanya orang yang hasad, kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, itu paling mirip sama iblis. Na'udzubillah. Ya. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini hasad ini, julid ini ya, itu udah dosa yang paling pertama terjadi. Dan ini orang yang hasad mirip dengan iblis. Makanya saking bahayanya hasad ya. Sifat hasad ini Allah Subhanahu wa taala juga katakan bahwa sifat hasad ini dimiliki oleh musuh orang-orang Islam yang sedang viral sekarang. Siapa tuh kira-kira? Yahudi. Yahudi nih ya, ibu-ibu sekalian, dia punya karakter khas, ibu-ibu. Karakter khasnya orang-orang Yahudi itu adalah hasad. Nih, selain kita mesti boikot makanannya dan seluruh pendukung Yahudi, nih yang paling pantas diboikot karakternya Yahudi. Ini pantas kita musuhin karakter ini, jauh-jauh daripada hati kita nih karakter. Apa karakternya? Hasad. Dia iri seiri-irinya. Kepada siapa Yahudi ini iri dan hasad? Kepada orang-orang yang beriman, kepada kita kaum muslimin. Dalam surat Al-Baqarah, dalam ayat 109, dalam surat Al-Baqarah 109, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu orang-orang Yahudi ya, sangat menyukai bahwa kalian bisa murtad lagi. Tuh Yahudi itu goals dia yang paling utama, kalian murtad, kata Allah. Itu goalsnya Yahudi, tujuan Yahudi utama tuh itu, agar kalian murtad. Kenapa mesti murtad? Hasadan min indi anfusihim, karena hasad yang ada di dalam hati mereka, kata Allah. Makanya kalau kita perhatiin sejarahnya orang Yahudi ini, subhanallah, kan waktu Nabi SAW masuk ke kota Madinah, orang Yahudi udah ada di Madinah. Kenapa kok bisa-bisanya Yahudi menetap di Jazirah Arab? Padahal dulunya Yahudi dari negeri Syam. Dari Syam, Yahudi ini kenapa pindah ke kota Madinah tepatnya? Karena mereka mendapati di dalam buku-buku mereka, di dalam Taurat mereka, bahwa akan ada seorang nabi yang diutus di Madinah, akan pergi ke Madinah. Makanya mereka menduduki Jazirah Arab, terutama di kota Madinah. Begitu nyampe di kota Madinah, ya, orang-orang Yahudi ini udah sesumbar duluan, udah sombong duluan. Kata orang-orang Yahudi ke orang-orang Arabnya, nih lihat ya orang Arab ya, beberapa tahun lagi akan diutus nabi ke sini. Kalau nabi kita udah datang, kata Yahudi, kalian saya habisin semuanya. Lihat. Ini dia udah tahu banget bahwa akan ada nabi yang keluar ke kota Madinah, ya, yang akan bersama dengan mereka, kata mereka.
Ternyata begitu diutus, nabinya justru bukan dari Bani Israel. Nabinya justru dari orang-orang Arab. Nah, disitulah pecah hasadnya dia. Kenapa bisa-bisanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenabian kepada orang Arab? Orang Arab ini gak pantas ada yang jadi nabi. Kamilah Bani Israel yang pantas jadi nabi. Tuh dia Yahudi. Tuh dia Yahudi itu. Maka dari situ Allah mengatakan, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum ba'da imanikum. Orang-orang Yahudi ini suka kalau kalian bisa murtad. Kenapa Yahudi gak senang kalian beriman? Hasadan min indi anfusihim, karena mereka hasad terhadap nikmat yang kalian dapatkan wahai orang-orang yang beriman. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu punya mertua Yahudi. Rasul punya mertua Yahudi. Siapa mertuanya Rasul yang Yahudi? Ibu-ibu ada jawaban nggak? Siapa mertuanya Rasul yang Yahudi? Bapaknya siapa? Sofiyah. Ya. Kalau di sini ada yang mertuanya Yahudi? Nggak ada, insya Allah kita lebih aman. Ya. Tapi Rasulullah SAW punya mertua Yahudi, dan Yahudinya tuh bukan Yahudi KW-KW, enggak, ini Yahudi ori nih. Ini Yahudi berbahaya luar biasa. Ini ayahnya Sofiyah ya. Itu waktu dengar Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Madinah dan dia penduduk kota Madinah, itu langsung datang ke Nabi Muhammad SAW, memperhatikan Nabi Muhammad mulai dari sebelum subuh sampai menjelang maghrib. Sampai menjelang maghrib, diperhatikan gerak-geriknya, apa yang dilakukan, bagaimana ciri-cirinya, untuk apa? Mencocoki dengan apa yang mereka dapatkan dalam Taurat. Sama nggak nih, gitu loh. Ternyata Sofiyah bilang, kemudian ayahku pulang ke rumah bersama dengan pamanku Abu Yasir. Datang dua-duanya ke rumah dalam keadaan putus asa, kecewa, merasakan kesulitan banget dengan apa yang mereka telah lihat. Waduh, dan Sofiyah bilang, sebenarnya saya anak yang paling dicintai oleh ayah saya sendiri. Sedangkan begitu saya menyambutnya, dia cuek, kata Sofiyah. Ayah saya cuek luar biasa. Ayah saya ini tidak memperhatikan saya. Seakan ada di kepalanya itu ada pikiran yang besar. Sampai akhirnya ditanya ayahnya Sofiyah yang namanya Huyai bin Akhtab. Ditanya oleh adiknya sendiri Abu Yasir. Kata Abu Yasir, Huyai, bener ya, tadi itu adalah nabi yang ada di Taurat? Huyai, bener ya, tadi ciri-cirinya sesuai dengan apa yang ada di Taurat? Kata ayahnya Sofiyah, naam, betul, seperti itulah yang ada di Taurat. Ditanya lagi sama Abu Yasir, ta'rifuhu wa tuthbituh, yakin kamu itu dia nabinya? Kata Huyai, naam, itu dia nabinya yang ada di Taurat itu. Kemudian Abu Yasir nanya, terus gimana ke depannya? Lihat nih Yahudi ya. Yahudi udah dapat benar-benar bukti konkret bahwa itulah nabi yang sesuai dengan kitabnya. Tapi dia katakan di akhir, kata Huyai bin Akhtab, adawatu wallah ma baqina. Kita akan selalu musuhi nabi tersebut selama saya masih hidup. Lihat tuh. Udah sejelas itu dia ngelihat Nabi Muhammad SAW. Sudah secocok itu ciri-ciri Nabi Muhammad dengan apa yang mereka dapatkan dalam Taurat. Tapi kata mereka, permusuhan selama-lamanya. Bayangin, dan itu Yahudi zaman dulu ya. Ngelihat Nabi aja langsung, ngelihat Nabi langsung gak masuk Islam. Gimana Yahudi yang sekarang kita harapkan mereka masuk Islam, sedangkan yang mereka lihat kita? Dulu nenek moyangnya mereka tuh, Huyai bin Akhtab, ngelihat Nabi gak masuk Islam. Emang nih Yahudi masuk Islam tuh jarang tuh. Ya. Itu sedikit sekali yang bisa masuk Islam. Beda dengan orang-orang Nasrani. Fa'ala kulli hal, ya. Ini karakter hasad itu dimiliki sama manusia-manusia terburuk dan makhluk terburuk, iblis dan Yahudi. Itu karakter mereka. Ya. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, saking bahayanya hasad, ya, saking bahayanya hasad. Karena kalau kita hasad, kita meniru orang-orang yang telah dimurkai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat.
Allah menurunkan kepada kita satu surat agar kita bisa berlindung dari hasad. Surat apa? Ibu-ibu ada yang tahu? Surat apa yang Allah mengajarkan kita berlindung dari sifat hasad? Nah, apa ibu-ibu? Mana gak ada suaranya nih? Apa tawadu apa nggak tahu nih? Surat apa? Bapak-bapak? Apa? Al-Falaq. Surat Al-Falaq. Surat yang hari-hari kita baca, sahabat setia kita nih Al-Falaq. Karena kita jarang banget terlepas dari surat Al-Falaq. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Falaq, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Ya Allah, aku berlindung dengan seluruh keburukan makhluk. Ya, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari waktu malam, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan tiupan-tiupan para penyihir. Nih 4 keburukan ditutup dengan yang paling buruk, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari orang-orang yang hasad, kata Allah. Lihat. Dan kata Husain ibn Fadl rahimahullahu taala, ini kita dalam surat Al-Falaq tuh meminta kepada Allah agar terlindungi dari keburukan demi keburukan. Keburukan yang pertama, min syarri ma khalaq, dari seluruh keburukan makhluk. Ya. Kemudian dari keburukan waktu malam, dari keburukan penyihir-penyihir. Namun semuanya ditutup dengan keburukan yang paling dahsyat, dengan hasad. Makanya hasad ditaruh yang paling terakhir, karena hasad itu dampaknya paling berat. Orang kalau udah hasad bisa timbul keburukan. Orang kalau udah hasad bisa main dukun dan santet. Orang kalau udah hasad pasti dia akan melakukan kriminalitas yang lainnya. Sumbernya dari mana? Hasad. Sumbernya itu dari hasad. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita di akhir hasad. Kalau hasad ini telah kita terlindungi dari hasad, maka step-step setelah hasad juga kita akan terlindungi. Tapi kalau kita nggak bisa terlindungi dari hasad, maka kita akan melakukan berbagai macam kemaksiatan dan kemungkaran. Ya, makanya hasad ini saking bahayanya diturunkan satu surat khusus oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari hasad. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan orang yang hasad, ya kan? Hasad itu kan pada saat kita merasa gerah banget kalau ngelihat orang dapat nikmat. Itu hasad tuh. Hasad tuh bertingkat-tingkat memang. Pada saat kita tidak suka melihat orang atau saudara kita mendapat nikmat, itu namanya hasad. Yang termasuk hasad juga, kita tidak suka saudara kita mendapatkan nikmat dan kita berharap nikmat itu diberikan kepada kita. Ya, ini beda dengan yang pertama. Yang pertama sekedar nggak suka, sekedar tidak suka pun itu hasad. Kedua, bukan hanya sekedar tidak suka, tapi kita menginginkan nikmat yang ada pada saudara kita pindahnya ke kita. Kalau saudara kita berprestasi, kita nggak pengen dia berprestasi, tapi prestasinya pindah ke kita. Itu hasad. Yang ketiga, yang termasuk juga hasad, kita tidak suka atau membenci kenikmatan itu berada pada saudara kita, dan kita berharap nikmat itu hilang. Kita berharap nikmat itu hilang, bukan pindah, hilang aja. Kita nggak perlu nikmat tersebut, tapi kita pengennya itu hilang dari dia. Nah, ini semua hasad namanya. Ya, semuanya ini hasad namanya. Ini yang dinamakan julid tuh ini. Pada saat hati kita tuh nggak sanggup ya ngelihat teman-teman kita di Instagram tuh jalan-jalan terus. Ya, keliling-keliling, kita iri banget. Kenapa sih mesti dia terus yang jalan-jalan? Kita pengennya dia stay di rumah, kita yang jalan-jalan. Itu hasad namanya. Ya, itu hasad namanya, itu iri namanya. Nah, hasad itu sadar atau tidak sadar, ya. Hasad itu tuh mencela Allah Jalla wa'ala. Ini paling bahaya nih Bapak Ibu, ya. Hasad itu adalah mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa hasad itu mencela Allah Subhanahu wa ta'ala? Coba bayangin. Orang kalau melakukan hasad, misal nih
orang tersebut ya dia sangat rajin banget untuk memberikan sedekah. Ya. Sifat itu kita sangat hasad dan kita menginginkan bahwa jangan dia yang suka berikan sedekah, kita yang berikan sedekah. Ini namanya hasad. Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada seseorang, lalu kita ngelihatnya mestinya yang dapat harta banyak tuh saya. Kenapa dia? Dia nggak pantas dapat harta banyak, saya yang mesti dapat harta banyak. Ini namanya hasad. Nah, kenapa dikatakan hasad itu mencela Allah? Coba kita berpikir. Pada saat kita memiliki perasaan sebenarnya yang pantas punya mobil itu kan saya. Toh kenapa dia yang dapat mobil baru? Antum tahu bahwa apa yang kita pikirkan itu sedang mengkritisi, sedang mencela keputusan Allah Jalla wa'ala. Seakan-akan kita bilang kepada Allah, ya Allah, engkau ini kurang hikmah, kurang bijaksana. Mestinya mobil baru itu, nikmat itu, kecerdasan itu, prestasi itu ke saya, bukan ke dia. Lihat, ini celaan kepada Allah Jalla wa'ala saat kita mengatakan bahwa Allah tidak bijak memberikan nikmat kepada orang itu. Saat kita mengatakan Allah itu tidak hikmah memberikan nikmat kepada orang tersebut, ini pencelaan kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan, ayya hasidan li ala ni'mati, wahai orang-orang yang telah hasad dengan nikmat yang Allah berikan kepada saya, atadri ala man asa'tal adab, tahukah engkau kepada siapa engkau ini berbuat keburukan? Asa'ta 'ala Allah fi hukmi, sesungguhnya engkau telah berbuat buruk kepada Allah atas keputusan Allah. Li'annaka lam tarda lima wahab, karena engkau tidak meridai dan tidak menyukai apa yang Allah berikan kepada saya. Tuh. Jadi sebenarnya hasadnya kita sedang mengkritik Allah Jalla wa'ala. Ini sama sebagaimana adanya orang kalau kita dengar, kenapa sih sholat zuhur cuma 4, kenapa nggak 5 coba? Kurang banyak kalau 4. Kenapa sih sholat subuh cuma 2? 1 aja, kan baru bangun tidur. Ini mengkritisi keputusan Allah. Seakan-akan ada yang lebih bijak dibanding Allah, ada yang lebih hikmah dibanding Allah. Padahal seluruh permasalahan itu harus dikembalikan kepada Allah, karena Allah Maha Bijaksana. Allahul Hakim. Allahul Hakim, Maha Bijaksana. Makanya orang kalau hasad itu sama aja dia mencela Allah Jalla wa'ala, mencela keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat bahwa dengan hasadnya seseorang, dia mencela Allah, mengkritik Allah Jalla wa'ala. Ingat ya, Allah tuh nggak butuh dikritik sama sekali. Kalau jamaah buka Al-Quran, itu kita dapetin di lembar pertama kan surat Al-Fatihah, langsung yang kedua Al-Baqarah. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala di awal Al-Quran? Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fihi. Ini Al-Quran, kata Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Tuh, nggak terima revisi, nggak terima kritik dan saran. Beda sama kitab-kitab yang dibikin oleh makhluk. Kitab-kitab yang dibikin oleh setiap orang itu di akhirnya selalu disertakan kritik dan saran, dikirimkan ke tuh buku-buku selain Al-Quran. Tapi Al-Quran dari awal la raiba fi, nggak butuh kritik Anda, nggak butuh saran Anda, sempurna. Lalu kemudian orang yang hasad ini berani mengkritisi apa yang dikatakan oleh Allah, berani mencela apa yang telah menjadi keputusan Allah. Tuh orang hasad hakikatnya seperti itu. Dan lebih parah juga daripada itu, gara-gara hasad itu bisa membawa kita kepada kekufuran. Hasad itu bisa membawa kita kepada kekufuran, Bapak Ibu. Kenapa bisa membawa kita kepada kekufuran? Tadi contohnya, orang Yahudi kufur karena apa? Hasad. Orang Yahudi tidak mau beriman itu karena hasad. Ya, syaitan tidak mau sujud kepada Adam itu karena hasad. Karena hasad. Dan banyak orang-orang Arab dulu tidak mau beriman kepada Rasul karena hasad. Abu Jahal kenapa begitu jahatnya dengan Rasul SAW? Karena Abu Jahal itu berasal dari marga Bani Makhzum. Ya, Bani Makhzum. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, Banu Hashim, Bani Makhzum dan Bani Hashim
ini apa namanya, selek terus, ribut terus dia. Ribut. Jadi kalau Bani Hashim, keluarganya Rasul itu kalau orang haji itu nyiapin minuman, air. Sedangkan Bani Makhzum makanan. Selalu persaingan. Kalau Bani Hashim membuat acara, Bani Makhzum akan membuat acara yang semisal. Begitu terus, persaingan ketat. Tapi begitu Allah memilihkan Nabi Muhammad ada di Bani Hashim, apa yang bisa diperbuat Bani Makhzum? Dia nggak bisa cetak nabi baru. Apa yang dia lakukan? Dia kufur terhadap Bani Hashim karena nabinya. Dia kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Dia Bani Hashim, bukan Bani Makhzum. Ini yang dilakukan Abu Jahal. Abu Jahal ini bukan orang yang tidak percaya tentang Tuhan. Abu Jahal itu tahu kebenaran yang dimiliki Rasulullah SAW, tapi hasad yang ada pada dirinya karena Bani Hashim lebih unggul daripada Bani Makhzum, ini yang menjadikan dia kufur. Coba. Dan betapa banyaknya orang terbatas atau terhenti dari kebenaran karena hasad. Dia nggak mau terima nasihat orang karena hasad dengan orang tersebut. Orang tersebut jauh lebih berhasil dibanding dirinya, giliran orang itu menasehatinya dia tolak. Karena hasad, lihat. Ya, dengar. Ini bahayanya hasad. Hasad bisa ngebawa orang kepada kekufuran. Ya. Hasad itu bisa membawa seseorang kepada kemunafikan. Nah, lebih dalam lagi daripada kekufuran. Kemunafikan itu lebih parah daripada kekufuran. Kenapa? Karena kemunafikan itu kekufurannya disimpan sama dia. Oh, ini kemunafikan ini luar biasa, makanya Allah tempatkan orang-orang munafik lebih parah, lebih dalam nerakanya dibanding orang-orang yang kafir secara terang-terangan. Ya, contohnya siapa? Contohnya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ini kalau di zaman dulu ada grup WA-nya, ini adminnya nih Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini gembong munafik pertama. Belum ada orang munafik kecuali inilah pelopornya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Dulu nih, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus atau berhijrah ke kota Madinah, itu Abdullah bin Ubay bin Salul sudah digadang-gadang oleh orang-orang Arab di Madinah bahwa dia akan menjadi raja. Hampir-hampir Madinah menjadi kerajaan waktu itu. Siapa rajanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang-orang dari suku Aus, dari suku Khazraj, orang-orang Arab di kota Madinah, mereka sudah menjahit, ya, sudah menjahit jubah yang akan dipakai oleh Abdullah ibn Ubay bin Salul. Bayangin. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini kalau bicara di depan orang-orang Arab waktu itu didengar. Kalau ada jamaah haji dari Madinah ke Mekkah, ya, karena haji itu sebelum Islam datang juga mereka lakukan dengan kesyirikan mereka. Ini jamaah haji yang mimpin selalu Abdullah ibn Ubay bin Salul, gembong munafik ini. Hingga sudah tinggi levelnya Abdullah bin Ubay bin Salul, sudah digadang-gadang menjadi raja Madinah waktu itu. Datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua impian-impian Abdullah bin Ubay bin Salul musnah semuanya. Hilang semuanya karena datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada kerajaan-kerajaan, yang paling tinggi Allahu Jalla wa Ala dan Rasul jadi pemimpin mereka. Makanya dari situ, kejadian itu, hasadlah Abdullah bin Ubay bin Salul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, kenapa mesti Muhammad yang jadi pemimpin di kota Madinah? Harusnya kepemimpinan itu saya yang miliki. Karena hasadnya Abdullah bin Ubay bin Salul, munafiklah dia di kota Madinah. Lihat, dosa awalnya di mana? Hasad. Gak senang melihat nikmat yang dimiliki oleh orang lain, tuh hasad. Ya, bahkan jamaah rahimakumullah, hasad itu membawa kepada dosa besar pembunuhan. Kalau kita lihat di berita-berita itu hampir setiap hari ada kasus pembunuhan. Dan tidak sedikit masalahnya di mana? Hasad. Seorang kakak membunuh seorang adik. Kenapa? Karena merasa adiknya lebih disayang oleh orang tuanya, adiknya lebih berprestasi, adiknya lebih begini dan begitu, dibunuh.
Sahabat membunuh sahabatnya yang lain, teman membunuh temannya yang lain, politikus A membunuh politikus B. Kenapa? Hasad. Semuanya isinya hasad. Dan ini telah dimulai dulu di zaman Nabi Adam alaihissalam. Di zaman Nabi Adam alaihissalam, dua anaknya ini terlibat kasus hasad. Qabil dan Habil. Qabil dan Habil, ya, ini dua-duanya terlibat kasus hasad. Karena hasad yang ada di antara mereka berdua, maka si Qabil membunuh Habil. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Maidah ayat 27. Allah mengatakan pada surat Al-Maidah ayat 27, "Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Ceritanya dimulai pada saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dua kakak beradik ini memberikan sebuah pengorbanan kepada Allah. Maka yang satu mengambil satu hewan, yang satu lagi mengambil satu hewan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menerima dari Habil dan menolak dari Qabil. Begitu dapat kabar bahwa Habil yang di-approve, Qabil yang ditolak, Qabil bilang kepada Habil, "Qala la aqtulannak." Aku akan membunuhmu. Jadi, qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang memang akan diterima sama Allah hanya yang bertakwa, kata Habil. Akhirnya, karena kasus ini, Allah yang menerima Habil dan menolak Qabil, Qabil pun membunuh saudaranya sendiri. Qabil membunuh saudaranya sendiri. Ini bisa terjadi pembunuhan di antara saudara adik dan kakak itu karena apa? Hasad. Hasad karena julidnya Qabil kepada Habil. Coba lihat ya. Ini kemunafikan awalnya hasad, kekufuran awalnya hasad, pembunuhan awalnya hasad, permusuhan juga awalnya hasad. Lihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Itu antara kakak adik semua. Bayangin kalau yang sedarah saja bisa sampai membunuh, bisa sampai bermusuhan karena hasad, gimana pengaruh hasad kepada hanya sebatas teman kerja, kompetitor kita? Ini lebih besar lagi pengaruhnya kalau kita memiliki hasad dalam diri. Lihat saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang mengatakan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'irin, idz qala la Yusuf wa akhuhu ahabbu ilaina min abina wa minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalin mubin." Kata saudara-saudara Nabi Yusuf, ya, dia bilang sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Binyamin itu lebih dicintai oleh orang tua kita, oleh ayah kita dibanding kita, padahal kita banyak, kata mereka. Lihat, ya, ini merupakan, ya, hasad yang terjadi di dalam keluarga, ya. Dan ibu-ibu juga harus banyak belajar dari masalah hal ini. Kadang permusuhan kakak adik itu terjadi dengan sebab orang tua, ya. Kalau yang ada di cerita Yusuf, ini persangkaan yang salah dari saudara-saudara Nabi Yusuf yang menganggap bahwa adiknya ini lebih dicintai oleh ayahnya dibanding diri mereka. Tapi kalau kejadian di yang lain selain cerita Nabi Yusuf alaihissalam, indikasi bahwa biasanya anak-anak itu ribut sampai tua, sampai dewasa, kakak adik berantem karena hasadnya kakak kepada adik atau adik kepada kakak. Kenapa? Orang tuanya lebih sayang kepada si kakak, orang tuanya lebih sayang kepada si adik, dan seterusnya. Ini yang menjadikan si adik ngelihat kakaknya ini kurang ajar, mestinya saya yang lebih disayang, kurang ajar. Kenapa adik saya yang lebih disayang, mestinya saya gitu. Ini semuanya sebabnya orang tua nggak pinter memanage kasih sayang di depan anak, ya. Normal saat orang tua lebih menyayangi seorang anak, tapi dalam hak harus diberikan sesuai. Dalam hak harus diberikan sesuai. Nggak boleh sampai ada di antara mereka yang merasa bahwa si A lebih disayang daripada si B. Jangan. Ya, karena itu memang timbulnya permusuhan antara saudara karena orang tuanya tidak adil. Rasul SAW pernah didatangi oleh dua orang tua. Terus orang tua ini bilang, "Ya Rasulullah, jadilah saksi
dalam hibahnya saya sebagai orang tua, saya akan memberikan tanah kepada Nu'man anak saya, kata dia. Rasulullah SAW nanya, saudara-saudara Nu'man dikasih tidak? Kata ayahnya, tidak ya Rasulullah, hanya Nu'man yang akan saya kasih. Kata Rasulullah SAW, la ashhadu al jawr, aku tidak akan bersaksi untuk sebuah transaksi kejahatan seperti ini, kata Rasul. Lihat tuh bahasanya Rasul, saya tidak mau bersaksi dalam transaksi kejahatan seperti ini. Kata Rasulullah SAW, tidakkah engkau mau wahai orang tua seluruh anakmu berbakti kepadamu? Iya, maka adillah kepada mereka. Jangan yang satu dikasih, yang satu tidak dikasih, gitu loh kata Rasul. Ini yang menyebabkan mereka juga ribut satu dengan yang lainnya, akun, ya, durhaka kepada orang tuanya. Ya, makanya subhanallah, hasad ini banyak memiliki dampak, mulai dari dampak yang kecil sampai dampak yang besar, sampai kepada kekufuran. Na'udzubillah. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita harus mampu hidup tanpa memperlihatkan, tanpa memperjuangkan hasad yang ada dalam diri kita. Simak sebuah hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas cerita, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku sedang duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat kami sedang duduk bersama Rasul, ada seseorang datang masuk ke masjid. Terus Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum dia datang, Rasul bilang, yatlu alaikum rajulun min ahlil jannah, akan masuk ke masjid seseorang dari penduduk surga, kata Rasul. Maka masuklah satu orang dari kalangan orang Ansar, tantifu lihiyatahu min wudu'i, jenggotnya masih basah karena air wudu yang barusan dia ambil, dan dia memakai atau sendalnya tuh dihimpit di ketiaknya. Udah sesederhana itu orang tersebut. Kemudian dia duduk bersama kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Besoknya Anas bilang, kita lagi bermajlis sama Rasul. Rasul bilang lagi, yatla'u alaikum rajulun min ahlil jannah, akan datang seseorang yang termasuk penduduk surga. Maka kemudian muncullah orang yang sama, kata Anas, dengan gaya yang sama, dengan kesederhanaan yang sama. Dia duduk sama kita sampai hari ketiga. Di hari ketiga datanglah orang yang sama, dan begitu juga perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 3 hari berturut-turut. Ini kejadian ini menjadikan salah satu hadirin, yaitu Abdullah ibn Amr ibn As, seorang anak muda Abdullah, dia tuh kepo. Dia kepo banget, mau tahu banget nih kenapa. Ini alasannya apa sih? Rasul sampai 3 kali mengatakan dia ahli surga, dia ahli surga, dia ahli surga. Kenapa? Apa sebabnya? Akhirnya Abdullah itu izin sama orang tersebut untuk ikut ke rumahnya. Begitu sampai ke rumahnya, Abdullah izin lagi, bisa nggak saya nginep dulu di rumah kamu? Wahai paman lah ya, udah lebih tua. Kata orang ini silahkan. Padahal keinginan Abdullah bin Amr bin As itu satu, mau lihat amalnya apa. Kok bisa-bisanya pujian 3 hari berturut-turut? Akhirnya Abdullah bin Amr bin As tidur di malam hari, dan orang ini tidak bangun malam alias tidak tahajud, teman-teman. Nggak tahajud, pun tidak berpuasa sunnah. Dia melakukan kewajiban-kewajiban yang biasa dia lakukan. Di hari pertama seperti itu. Kata Abdullah, mungkin hari kedua baru kelihatan. Stay lagi di rumah orang tersebut di hari kedua. Persis sama dengan apa yang dilakukan di hari pertama. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak sholat tahajud, tidak puasa sunnah. Kalau subuh ke masjid, siang kerja, malam pulang. Sederhana. Sampai hari ketiga, Abdullah bin Amr bin As
tidak mendapatkan amalan istimewa apapun, nggak ada sama sekali, nol. Akhirnya Abdullah bin Amr nih bilang ke orang tersebut, paman saya kayaknya izin pulang hari ini, dan sebenarnya saya nginep di sini tuh pengen lihat sebenarnya apa sih yang paman kerjakan tuh apa. Karena waktu kami sedang duduk diceritain sama dia, sampai 3 kali loh Rasul bilang akan datang ahli surga, ahli surga, ahli surga, isinya kamu semua. Kata orang ini, ya inilah saya sebagaimana yang kau lihat, sesederhana ini. Ya udah, saya pamit pulang, kata Abdullah bin Amr bin As, kecewa karena tidak mendapatkan hal istimewa. Sebelum Abdullah bin Amr bin As pulang, orang ini bilang kepada Amr bin As, wahai fulan, nah kemari coba. Akhirnya datang lagi Abdullah bin Amr bin As. Terus orang ini bilang, kata beliau, ya, ma huwa illa ma ra'aita. Saya itu sebagaimana yang kau lihat. Tapi kata dia, ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan wa la ahsudu ahadan ala khairin atahu Allahu iyyah. Kata beliau, tapi saya ini selalu ya mengontrol hati saya setiap sebelum tidur. Saya berjanji pada diri saya tidak akan menipu satu muslim pun, dan saya tidak mau hasad dengan siapapun yang telah diberikan kebaikan oleh Allah Jalla wa'ala. Itu yang saya jaga dalam hati saya. Tuh lihat, ini poinnya. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Hadhihi, nah ini dia rahasianya, kata Abdullah bin Amr bin As. Fa innana la nutiq, kalau itu memang kita belum sanggup, kata dia. Lihat, kalau itu memang kita belum sanggup. Jadi kenapa orang tersebut bisa dikatakan ahli surga? Bukan karena tahajudnya jamaah, bukan karena puasa sunnahnya, bukan karena umrah yang berulang-ulang, bukan karena haji yang berulang-ulang, tapi karena hatinya bersih dari hasad. Itu dia. Jadi ahli surga dengan akhlak, jadi ahli surga dengan bersihnya hati. Bayangin dia bilang, la ahsudu ahadan minal muslimin. Saya nggak pernah punya hasad kepada satu pun dari kaum muslimin. Saya nggak pernah punya hasad dengan toko yang lebih ramai daripada toko saya. Saya nggak pernah punya hasad dengan orang yang lebih pandai baca Qur'annya dibanding saya. Saya nggak pernah punya hasad dengan orang yang memiliki banyak anak dibanding saya. Saya nggak pernah punya hasad dengan orang yang banyak hartanya dibanding saya. Saya nggak pernah punya hasad dengan orang yang punya prestasi dibanding saya. Nggak pernah punya hasad sama sekali. Masuk surga karena hatinya, subhanallah. Makanya ini hati yang bersih, jamaah rahimakumullah, itu bisa menyamai orang yang suka puasa, orang yang suka sholat tahajud. Kalau akhlak dia bagus, hatinya bersih, kalah semuanya. Ya, makanya ini subhanallah, dia masuk surga karena tidak memiliki hasad. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita berbicara tentang, ya udah Ustaz, sekarang kita tahu hasad ini bahaya. Dan ada orang yang masuk surga tanpa hasad. Tapi kita nggak bisa pungkiri, hasad ini kerap muncul dalam diri. Dan hasad itu biasanya yang satu profesi. Hasad itu biasanya yang sama satu profesi. Kalau ustadz, hasadnya kepada ustadz. Tahasud bainal ulama. Sampai ada orang susun kitab tahasud, ya, perang hasad antara para ulama. Karena satu profesi. Pedagang biasanya hasadnya sama pedagang. Terutama kalau dagangannya sama. Dagangan frozen, tuh makanan frozen, itu hasadnya sama pedagang frozen. Pedagang baju hasadnya sama pedagang baju. Orang tua murid hasadnya sama orang tua murid. Ibu-ibu hasadnya sama ibu-ibu. Ya, pedagang mobil hasadnya sama pedagang mobil. Ya, dan begitu seterusnya. Yang satu profesi lebih berpeluang untuk hasad satu dengan yang lainnya, berarti jaga hati. Ya, dan saya ingin masuk sekarang kepada terapi dari penyakit hasad ini. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Julid ini atau hasad ini, iri, ya. Terapi yang paling penting itu yang pertama adalah ilmu dan iman. Ini yang paling pertama. Ini terapi dari hasad. Ilmu dan iman.
Kenapa ilmu dan iman? Ini dia. Kita hilangkan hasad kita dengan tauhid, dengan ilmu tauhid. Ya. Pertama, kita nggak dalam mengatakan bahwa terapi hasad itu ilmu dan iman, karena dengan ilmu dan iman kepada takdir, maka kita mengetahui bahwa merekalah orang yang pantas diberikan nikmat oleh Allah. Jadi nggak ada peluang hati kita untuk hasad. Pada saat ngelihat bahwa dialah orang yang mendapatkan rezeki tersebut, kita nggak perlu hasad. Kenapa? Karena kita punya iman tentang takdir, bahwa ini sudah takdir Allah kepada orang tersebut. Ini dia. Ini berkaitan erat dengan tauhid, bahwa iman kepada takdir akan menghilangkan rasa hasad dalam diri. Iman kepada takdir akan menghilangkan rasa hasad dalam diri. Ya, kita beriman bahwa ini takdir dari Allah, dialah yang mendapatkan nikmat tersebut. Dialah yang dapat prestasi itu, dialah yang dapat rezeki itu. Tuh, dengan iman itu. Ya. Dan rezeki Anda tidak mungkin tertukar sama sekali. Kalau Allah pastikan buat si A, itu rezekinya dia yang tidak akan mengurangi rezeki Anda, tidak juga menambah rezeki Anda. Dan ingat, hasad yang kita miliki tidak mengurangi rezekinya dia, tidak pula menambah rezekinya dia. Jadi tidak ada manfaat sama sekali. Tidak akan merubah orang tersebut selama-lamanya. Lagi pula kita berpikir, coba, kadang kita melihat satu nikmat pada saudara kita, yang kita berharap nikmat itu adanya sama kita, nggak ada sama dia. Padahal kita mestinya beriman bahwa apa yang tidak Allah berikan kepada Anda itu adalah kebaikan. Ingat-ingat surat Al-Baqarah 216, Bapak Ibu. 216. Ini surat Al-Baqarah 216, ya. Ini ayat yang sangat memberikan ketenangan dalam hati, ayat yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit hati, ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa qurhun lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, antum dengarkan ayatnya. Allah mewajibkan bagi kalian berperang, wahai para sahabat, padahal itu merupakan hal yang dibenci oleh kalian. Surat Al-Baqarah 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa qurhun lakum. Lalu Allah bilang, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kalian benci justru baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi sesuatu yang kalian inginkan, kalian sukai, padahal itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui, kata Allah. Ini ayat kalau ada yang mampu mentadaburinya akan memberikan ketenangan jiwa selama-lamanya. Luar biasa. Saya jamin. Allah bilang sesuatu yang kalian benci bisa jadi baik bagi kalian. Dan sesuatu yang kalian sukai justru kalau kejadian buruk bagi kalian. Itu nikmat yang dimiliki orang lain dan tidak dimiliki oleh kita. Kalau jadi sama kita, mungkin itu buruk buat kita. Ya, itu buruk buat kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ingat pada surat Al-Kahfi, ya, di mana di saat Nabi Musa alaihi salam itu berlayar dengan Khadir, berjalan dengan Khadir, Nabi Khadir. Di situ kan ada kejadian-kejadian yang untuk kita kejadian yang cukup aneh. Ya. Nabi Musa alaihi salam, ya, Nabi Musa alaihi salam melihat Khadir membunuh anak kecil. Nabi Musa melihat Khadir membunuh anak kecil. Begitu Nabi Musa melihat Khadir membunuh anak kecil, itu Nabi Musa alaihi salam bertanya, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin? Apakah engkau wahai Khadir telah membunuh seorang anak kecil yang tidak berdosa? Khadir bunuh anak kecil, Nabi bunuh anak kecil.
Anak kecil ini tidak ada dosanya, kenapa engkau bunuh? Ya. Khadir kemudian menjelaskan, memang terbunuhnya anak ini untuk orang tuanya adalah sebuah hal yang buruk. Tapi ingat, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ingat kata Allah, bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Khadir waktu membunuh anak ini itu berdasarkan wahyu dari Allah. Dan Musa mengkritik Khadir. Khadir kenapa dibunuh? Bagaimana nanti orang tuanya? Ternyata Khadir mengatakan, ya, kalau anak ini tumbuh besar maka akan menjadi sebab kekufuran orang tuanya nanti. Tuh lihat, akan menjadi sebab apa? Kekufuran orang tuanya nanti. Makanya dihilangkan anaknya dengan dibunuh oleh Khadir. Lihat, ini hikmah dan rahasia di balik takdir yang Allah tidak takdirkan kepada kita. Orang ini ngerasa bahwa kenapa anak saya dibunuh? Ternyata terbunuhnya anaknya itu lebih baik bagi dia dibanding tetapnya anak itu tumbuh besar. Kenapa? Kalau anaknya tumbuh besar dia kafir, masuk neraka selama-lamanya bersama anaknya. Tapi karena anaknya telah dibunuh dari kecil oleh Khadir, maka ayah dan ibunya masuk surga, anaknya pun di surga. Itu dia. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau menginginkan sesuatu padahal itu buruk bagimu. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian tidak tahu. Ini dia. Pentingnya kita memiliki ilmu dan iman, jamaah rahimakumullah, untuk memadamkan api panas hasad dalam diri kita. Kalau kita melihat seseorang mendapatkan nikmat, padamkan dengan ini, bahwa ini yang sudah terbaik. Kalau kita memiliki nikmat ini, maka akan menjadi bumerang buat kita misalnya. Ini harus terus difikirkan, ya. Jadi itu terapi yang paling penting dan yang paling utama, ya, bahwa kita beriman dengan takdir. Yang termasuk ilmu dan iman, jamaah rahimakumullah, adalah iman kita kepada nama dan sifat Allah, tauhid, asma wa sifat. Bahwa kita beriman bahwa Allah memiliki nama Al-Hakim, Maha Bijaksana. Jadi Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu tanpa hikmah. Pasti ada hikmahnya. Anda tidak diberikan nikmat yang Anda inginkan, itu ada hikmahnya. Anda diberikan nikmat yang Anda inginkan, itu ada hikmahnya. Jadi Allah tidak mungkin bergerak kosong tanpa hikmah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Namun yang kita mesti imani bahwa hikmah yang Allah berikan itu kadang langsung terlihat di hadapan kita, kadang Allah simpan di hari kiamat. Kebaikan dari takdir tersebut bisa jadi kita lihat di dunia dengan cepat ataupun lambat, atau kita hanya bisa melihat di akhirat nanti. Tapi yakinilah jamaah rahimakumullah, ya, bahwa keimanan kita tentang hal tersebut akan mengurangi api julid dan hasad di dalam diri kita, ya. Nah itu terapi yang pertama, ya, terapi ilmu dan iman, ya. Makanya subhanallah, orang nggak bisa lepas dari penyakit hati, jamaah rahimakumullah, ya, kecuali dengan belajar dia nih, datang ke kajian, dengar hal-hal yang bermanfaat. Kalau nggak begitu nggak bisa. Lihat di kantor-kantor, ya, bagaimana hasad itu terjadi begitu luar biasa di antara mereka. Dalam masalah politik juga seperti itu, dalam masalah pemerintahan juga seperti itu. Dalam berbagai macam aspek hasad itu masuk semuanya. Na'udzubillah. Ya, maka untuk mengurangi hal itu semua, kita harus banyak-banyak belajar. Datang ke pengajian, ngaji, dengar tentang hal-hal tersebut. Ya, itu yang bisa merubah kita dari sifat hasad. Kedua, yang termasuk terapi dari hasad itu, mengingat akibat dari hasad. Mengingat akibat dari hasad. Ya. Hasad, ya, ini merupakan sebuah hal yang akan menyusahkan kita di hari kiamat. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad satu dengan yang lainnya. Dan kita tahu dampak kalau sudah mulai dengan hasad, biasanya
Orang nih kalau jiwanya buruk, hatinya busuk ya teman-teman sekalian, itu kalau dia memiliki hasad aja kepada temannya, dia langsung bergerak tuh, gimana cara jatohinnya, gimana cara ngilangin nikmatnya, gimana caranya biar dia miskin, gimana caranya biar dia tidak promosi kepada pekerjaan yang lebih hebat lagi, gimana itu semua. Nah, lihat dampak buruk hasad. Kalau kita sampai melakukan hal-hal tersebut, maka ingat, kita sedang menzalimi orang. Dan orang yang zalim di hari kiamat pahalanya akan habis. Pahalanya akan habis. Rasulullah SAW mengatakan, man kanat indahu mazlamatun li akhihi, siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya, falyatahallalhu al-an, maka minta kehalalannya sekarang, kata Rasul. Fa innahu laisa thamma dinarun wala dirhamun, karena di akhirat nggak ada cerita dinar, nggak ada cerita dirham, nggak ada orang yang mau dibayar pakai iPhone, nggak ada orang yang mau dibayar pakai HP, nggak ada orang yang mau dibayar pakai rumah, nggak ada orang yang mau dibayar pakai uang, tidak mau. Orang-orang hanya ingin dibayar dengan pahala-pahala yang kita miliki. Na'udzubillah. Orang kalau zalim kepada seseorang, orang yang lain, orang yang kita zalimi di akhirat nggak mau dibayar dengan apapun kecuali dengan pahala kita, atau dengan dosanya dipindahkan kepada kita. Lihat. Dan betapa banyaknya, na'udzubillah ya teman-teman sekalian, barakallahu fikum, orang sanggup menjaga lisannya atau dia sanggup menjaga tangannya dari mencuri, tapi nggak pernah sanggup menjaga tangannya dari melukai orang lain. Dia sanggup menahan lisannya untuk tidak makan dan minum, tapi nggak sanggup menjaga lisannya untuk gibahin orang, hasatin orang, bohongin orang. Ini orang-orang yang seperti ini akan terjebak sebuah kasus yang besar di akhirat nanti. Naudzubillah. Ya, maka ini dampak hasad yang luar biasa. Karena hasad itu trigger yang kuat buat melakukan berbagai macam kezaliman. Triggernya dari hasad. Awalnya dari hasad, ya. Itu terapi yang kedua. Ingat terus akibatnya. Ketiga, terapi yang ketiga dari sifat hasad adalah, ini penting yang ketiga, selalu bersyukur dengan yang sedikit. Selalu bersyukur dengan yang sedikit. Ya, ini muskilahnya, ini masalahnya. Orang kenapa hasad? Karena dia nggak bersyukur, nggak pintar bersyukur dengan apa yang dia lihat dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innal insana li rabbih lakanud, kata Allah, sesungguhnya manusia terhadap Allah itu kanud. Apa tuh kanud? Kata para ulama, kanud adalah yadhkurul masaib wa yansan ni'am, mengingat musibah melupakan nikmat. Itu dia kanud. Mengingat musibah dan melupakan nikmat. Ini tipe orang yang kayak gini banyak kita temui. Kalau kita nanya kabar aja, gimana bro kabarnya, gimana bisnisnya, aduh ini mandek, yang ini bangkrut, yang ini begini, yang ini begitu, semuanya kesusahan, semuanya kesulitan. Seakan-akan Allah tidak memiliki andil kenikmatan dalam dirinya, padahal matanya masih melihat, tangannya masih bergerak, telinganya masih mendengar, mulutnya berbicara, hatinya berpikir, keluarganya lengkap, rumahnya ada, kendaraannya ada. Ini kemana ini semua? Ini nih kanut, kata Allah. Selalu yang diingat nikmat yang belum datang sama dia, dan dia melupakan nikmat yang sudah ada pada dirinya. Kanut. Orang yang seperti ini akan mudah terjelembab kepada hasad, karena dia akan selalu sibuk dengan nikmat orang lain dan lupa dengan nikmatnya sendiri. Padahal dia belum mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ya, makanya Rasul punya kaidah, teman-teman sekalian, dalam masalah mensyukuri nikmat, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. Jangan lihat kepada orang yang ada di atas kalian. Ingat-ingat ibu-ibu, ingat-ingat. Lihat kepada orang yang ada di bawah, bukan orang yang ada di atas. Ya, bukan orang yang ada di atas. Hatta la tazdaru ni'matallah, agar kalian tidak meremehkan nikmat-nikmat yang Allah berikan.
Kalau misalnya in case ya, ibu-ibu punya motor Mio tahun 2008 misal. Itu sederhana banget tuh motornya tuh. Sekarang udah 2023, sedangkan yang kita miliki cuma Mio 2008. Itu pada saat kita naik motor itu, ya, kalau kita ngelihat kanan kita ada NMAX tahun 2018, kita bisa bersyukur nggak? Kita nggak bisa bersyukur. Wah, dia pakai NMAX bro. Kita lurus lagi, kita ngelihat teman kita udah pakai Kijang Innova. Kapan kita mau bersyukur sama Mio-nya? Kalau kita sibuk ngelihat yang lebih di atas. Tapi kapan kita mesti lihat, kita lihat orang-orang yang gak punya kendaraan sama sekali. Dia mesti jalan ke sana kemari. Dia mesti mengendarai kendaraan yang lebih lama daripada kita, lebih lawas daripada kita. Dia hanya punya sepeda yang udah butut. Itu yang mesti dilihat agar kita bersyukur kepada Allah. Ada yang sudah punya mobil, subhanallah, Allah berikan rezeki dia udah naik mobil Avanza nih, Masya Allah. Ya Avanza 2010, it's okay. Itu hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan. Lebih nikmat daripada motor Mio 2008. Ini Avanza 2010, kapan kita bisa nikmati? Pada saat kita tidak mempedulikan orang-orang yang ada di atas kita. Kalau antum naik Avanza, tapi antum melihatnya Alphard terus, kapan mau bersyukur dengan Avanzanya? Gak bisa kita bersyukur. Makanya ya, Mio itu bisa jadi rasa Harley kalau kita bersyukur. Avanza bisa jadi rasa Alphard kalau kita bersyukur. Kipas bisa jadi rasa AC kalau kita bersyukur. Karpet bisa jadi rasanya dipan dan kasur yang empuk kalau kita bersyukur. Kita balik. Alphard itu bisa jadi Avanza 2010 kalau nggak bersyukur. Mio 2008 kalau kita nggak bersyukur itu jadinya motor yang lebih lawas daripada itu. AC kalau kita nggak bersyukur rasanya kipas. Kasur yang empuk kalau kita nggak bersyukur rasanya lantai. Karena kebahagiaan itu adanya di hati. Kepuasan itu ada di hati. Bukan di materialnya. Bukan di materialnya. Makanya kita harus pintar manage syukur nikmat. Harus di manage betul. Harus pandai ngelihatnya. Dan ini terapi dari hasad. Kita nggak bakal hasad ngelihat Alphard kalau kita mampu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kita nggak bakal hasad ngelihat rumah-rumah yang begitu besar dan mewahnya kalau kita bersyukur dengan kontrakan yang kita miliki. Itu kunci itu. Ya. Bersyukur dengan yang sedikit. Kan orang-orang itu bilang, anta wa malikud dunya sawa, kamu dengan raja-raja itu bisa sama kalau kamu punya jiwa qanaah. Kalau punya jiwa qanaah, merasa puas dan cukup, tuh kuncinya. Ya, maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu terapi yang ketiga. Terapi yang keempat dari sifat hasad. Ya. Selalu memandang orang yang di bawah dalam masalah dunia. Selalu melihat ke bawah dalam masalah dunia. Selalu melihat ke bawah dalam masalah dunia. Ya, dalam masalah dunia lihat ke bawah. Sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya. Lihat ke bawah. Masalah dunia lihat ke bawah. Masalah akhirat boleh kita mesti lihat ke atas. Agar kita termotivasi, bukan terhasadkan tapi termotivasi. Ya. Jadi terapi yang keempat, lihat ke bawah dalam masalah dunia. Apapun itu masalahnya. Ya. Yang kelima, terapi yang kelima. Banyak-banyak mendoakan kebaikan. Banyak-banyak mendoakan kebaikan kepada orang yang mendapatkan nikmat. Banyak-banyak mendoakan kebaikan kepada orang yang mendapatkan nikmat. Ya, sering-sering banyak-banyak mendoakan orang yang mendapatkan nikmat. Ya, orang yang mendapatkan nikmat. Ini penting nih, jamaah rahimakumullah. Misal tadi ya, kita hasad dengan si orang tua murid tersebut yang memiliki anak luar biasa berprestasi. Kita hasad banget. Maka terapinya adalah doain kebaikan. Dibalik, Bu. Kan kalau hasad itu kan kita ingin mendoakan kebencian. Ini dibalik, doain kebaikan. Dan ini terapi dalam segala hal, ya. Kalau kita bisa melakukan sebaliknya, kita berhasil.
Tapi kalau kita nggak mampu melakukan sebaliknya, kita gagal. Orang ini kita benci, kita pengen banget doain kebencian, tapi kita rubah, kita balik, kita doain kebaikan, kita berhasil. Kita berhasil memanage diri kita dari hasad. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kata Rasul. Tidaklah seseorang dikatakan beriman sampai dia mampu mencintai untuk dirinya apa yang dia cintai juga untuk saudaranya. Lihat, ini hadis dalam banget. Kita dikatakan beriman kalau bisa mencintai sesuatu yang sama dengan diri kita, kita cintai juga untuk saudara kita. Kita ingin mendapatkan kenikmatan, iya kita juga suka saudara kita mendapatkan kenikmatan. Itu iman. Bukan sebaliknya. Ngelihat saudara dapat nikmat panas. Itu bukan iman, itu kebencian. Lihat deh orang-orang Ansar. Waktu orang Muhajirin datang, Allah sifatkan dia dengan sifat bersih dari hasad. Wa yu'thiruna Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, orang-orang Ansar itu tidak memiliki jiwa hasad sama sekali. Ya, kepada orang-orang Muhajirin bima utu, dengan apa yang Allah berikan kepada orang Muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan selalu mengedepankan orang Muhajirin dibanding diri mereka sendiri. Ya, jadi orang Ansar, walaupun orang Muhajirin itu lebih istimewa secara global dibanding orang Ansar, tapi orang Ansar nggak pernah punya sifat hasad kepada orang Muhajirin. Allah yang pastikan hati mereka orang Ansar bersih, maka jadilah hati-hati kita seperti hati-hati orang Ansar, bersih hatinya kepada orang-orang mukmin yang lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam ayat yang lain, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Allah mengatakan, mengajarkan kita sebuah doa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Ya, surat Al-Hasyr ayat ke-9. Dalam surat Al-Hasyr ayat ke-9 Allah mengatakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah engkau jadikan di hati kami adanya ghillan, kedengkian, kebencian kepada orang-orang yang beriman. Tuh. Ya. Kebencian kepada orang-orang yang beriman, ya. Makanya kita harus banyak-banyak mendoakan orang yang kira-kiranya punya peluang bakal kita hasad sama dia. Doain sebaliknya, ya. Kalau kita mau doain kebencian, kita ganti dengan doain kebaikan. Ya. Nah, itu 5 terapi yang kiranya bisa menghilangkan diri kita daripada hasad, ya, menghilangkan diri kita dari hasad. Terakhir sebagai bahasan penutup, ya. Beberapa orang ada yang bingung perbedaan, ya. Sekarang Ustadz, saya melihat teman saya pintar baca Quran misalnya, saya juga ingin seperti dia. Apakah ini hasad? Jawabannya tidak. Ingat ibu-ibu, hasad itu saat kita mengharapkan nikmatnya orang tersebut hilang, itu hasad. Tapi kalau kita tidak mengharapkan nikmat dari orang tersebut hilang, bukan hasad, namanya ghibthah. Namanya ghibthah. Ghibthah itu kita merasa dan kita menginginkan kita mendapatkan nikmat yang sama tanpa mengharapkan nikmat dari saudara kita hilang. Itu ghibthah dan itu boleh. Ya. Itu boleh. Dan Rasulullah SAW sempat mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh ada hasad, maksudnya ghibthah, kecuali dalam 2 perkara. Nih, orang yang pantas kita cemburui, kita ghibthahkan, nih 2 kata Rasul. Siapa? Rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi fil haq. Orang kaya. Orang kaya berarti boleh kita ghibthahkan, tapi bukan kaya yang suka maksiat. Orang kaya yang kata Rasulullah SAW, yang orang kaya yang hartanya habis di jalan Allah, tuh itu boleh kita hasati atau boleh kita ghibthahkan. 1, orang kaya yang hartanya habis dalam fisabilillah. 2, kata Rasul, wa rajulun atahu Allahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang yang punya ilmu, orang yang punya ilmu, dia amalkan ilmunya dan dia ajarkan.
boleh kita ghibtah sama dia, kita pengen kayak dia, boleh. Itu dua kata Rasulullah SAW. Ya, itu dua kata Rasulullah SAW. Ya, jadi beda hasad dengan ghibtah. Kalau ghibtah kita tidak menginginkan nikmat tersebut hilang dari saudara kita. Ya, semoga ini bisa memberikan kepada kita penjagaan ya dari sifat yang sangat buruk ini, sifat julid atau hasad ya. Barakallahu fikum, mungkin waktu yang tersisa kita bisa pakai untuk tanya jawab. Tafadhal. Ada pertanyaan dari ibu-ibu atau panitia, mungkin boleh, panitia akhwat mungkin boleh ke depan, ini ambil mic-nya. Pertanyaan ditulis juga boleh ya, ditulis. Baik, pertanyaan ditulis juga boleh diserahkan ke panitia akhwat. Panitia akhwatnya mungkin ambil mic dulu, boleh? Ada yang mau nulis ya? Umahat dan Ahwat, ada yang mau bertanya langsung? Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah wa bayak Ustadz, semoga Ustadz, keluarga dan kita semuanya kokoh di atas takwa dan tauhid, semoga kelak masuk surga Firdaus tanpa hisab. Amin. Izin bertanya Ustadz, saya punya teman seasrama. Terus setiap saya berdekatan dengannya, saya merasa dada saya itu sesak gitu. Padahal sebelum saya jumpa samanya, saya biasa aja, enjoy, happy gitu. Terus saat berdekatan samanya, saya merasa dada sesak gitu. Dia pernah sering bilang kalau dia itu mudah sekali hasad sama orang gitu. Ketika saya belajar, ketika saya misalnya presentasi entah semacamnya gitu, dia kalau berdekatan dengannya saya merasa dada saya sesak gitu. Itu ikhtiarnya supaya saya tidak merasakan itu lagi, bagaimana ya Ustadz? Apakah itu termasuk hasad atau saya suuzon gitu Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah ini pertama sebabnya memang mesti dilihat ya. Saat kita di dekat dia tuh dada kita sesak, kita nggak nyaman banget dekat dia, ya. Itu bisa juga karena hasad ya. Apalagi dia teman seasrama ya, satu profesi sama kita, sering ketemu. Itu bisa banget hasad. Ya. Nah di situ mesti dilihat triggernya apa, sebabnya apa tuh. Ya, bisa seperti itu. Kalau dikatakan sebabnya ini ya, karena dia mungkin lebih disukai sama teman-teman dibanding saya, itu namanya hasad. Teman-teman tuh lebih dengerin perkataannya dia dibanding saya, itu namanya hasad. Ya, dan memang hasad ini subhanallah, Ibnu Qayyim pernah mengatakan ya, hasad itu dimiliki oleh semua orang. Hasad itu dimiliki oleh semua orang. Walakin as-salihu yukhfi wal fajiru yubdi. Tapi orang soleh itu pasti nyimpen dan menekan hasadnya. Jangan sampai keluar ada dampak dari hasadnya. Adapun orang yang buruk, oh itu pasti ngeluarin hasadnya. Ya. Maka kalau memang karena hasadnya kita, karena kita iri dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada dia, ya, maka di sini terapi yang kita katakan tadi, 5 terapi itu, ya. Tapi kalau ternyata bukan itu penyebabnya, itu hanya suudzon, maka kita harus berubah. Ya, kita harus berubah karena kita nggak boleh memiliki prasangka buruk kepada teman kita selama tidak memiliki bukti. Itu namanya suudzon dan itu dosa. Ya, itu suudzon dan itu dosa, nggak boleh. Kita nggak suka ada orang suudzon sama kita juga nggak boleh suudzon sama orang. Ya, jadi dilihat triggernya ini apa. Kenapa tiba-tiba kalau dekat dia nggak nyaman? Kita mesti lihat, mesti gali, temukan sebabnya. Ya, kalau sebabnya adalah hasad dari diri kita, ayo tanggulangi dengan terapi tersebut. Kalau suudzon, hilangkan suudzon tersebut. Ya, selama tidak ada bukti, tidak boleh prasangka buruk. Ingat ini peraturan dari agama. Ya, tidak ada bukti, tidak boleh prasangka buruk. Ya,
Itu mungkin, wallahu a'lam. Oh, sini boleh. Afwan boleh. Okti tadi mau nanya pakai kertas. Iya boleh, sini biar dikasih. Assalamualaikum Ustadz, ada titipan pertanyaan dari Ummahat yang hadir di sini. Yeah. Bagaimana dengan julid terhadap kondisi di Palestina saat ini? Jazakallah khairan Ustadz. Iya, barakallahu fikum. Ini di sebelah mana kita bisa hasad dengan Palestina nih? Ya, ini ditimpakan kesulitan yang luar biasa ya. Kalau jawabannya kita juga ingin misalnya berjihad Ustadz, kita ingin juga mati syahid, itu mungkin ghibtah masuknya, ya, bukan hasad atau julid, ya. Kalau kita hasad dengan saudara-saudara kita di Palestina, ini apa yang mesti dihasati? Ya, nikmat apa yang mestinya dihilangkan dari mereka? Sedangkan nikmat mereka juga sedikit sekarang. Mereka lagi kesulitan dengan kesulitan yang begitu luar biasa, naudzubillah, ya. Dan mereka mendapatkan kejahatan dari orang-orang Yahudi dan iblis serta saudara-saudara iblis tersebut dengan kejahatan yang begitu banyak, ya. Makanya tidak ada yang bisa kita hasati kepada orang-orang sana. Yang ada mungkin kita ghibtah, melihat kecemburuan kita. Ya Allah, kalau kita di sana kita juga mau ikut perang misalnya. Kalau kita di sana sekiranya kita bisa melawan mereka, gitu, ya. Nah, ghibtah atau rasa tersebut penting ada dalam setiap jiwa kita. Man lam yuhaddits nafsahu bil ghazi atau kama qala alaihi salatu wassalam, siapa yang tidak pernah mengatakan dan berniat untuk berperang fahuwa munafiq, maka dia orang munafik. Jadi niat perang itu mesti ada dalam jiwa memang, ya. Kalau sebatas itu yang dimiliki oleh kita itu positif, ya. Tapi kalau untuk yang dihasati, apa yang dihasati dengan mereka, ya? Apa yang dihasati kepada mereka? Begitu, wallahu a'lam. Afwan Ustadz, maksudnya julid kepada Israel Ustadz. Mau komentar. Oke, barakallahu fiik. Kalau dia apa ya, julid yang bermakna berbeda ya, yaitu bukan hanya sinis ya, komentar berlebihan kepada orang-orang Yahudi dan lain sebagainya, boleh. Ya, memang pantas dikomentari orang-orang tersebut. Makanya subhanallah, saya suka banget tuh netizen Indonesia yang kemarin IDF diserang-serang tuh lewat Twitter, lewat macam-macam. Waduh, itu luar biasa menyenangkan. Ya, karena itu yang bisa kita lakukan, dan itu diantara fungsi netizen Indonesia yang begitu banyak ya. Selain dia julid-julid kepada kaum muslimin yang lain, alhamdulillah dia punya kejulitan kepada orang-orang Yahudi. Ya, itu positif ya. Itu positif. Namun kalimat-kalimatnya juga mesti dipilih ya. Kalimat-kalimatnya mesti dipilih, kalimat yang jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang kotor. Ya, tapi kalimat-kalimat yang ngeledek-ngeledek dia misalnya, ya, membuat dia down, itu bagus. Ya, nggak masalah. Itu bagus. Nggak apa-apa. Ustadz, bagaimana hukumnya saat kita merasa takut kalau teman dekat kita menikah? Kita merasa tidak suka sama calon pasangannya karena takut kita nggak bisa sering ketemu lagi. Bagaimana cara mengobati perasaan seperti ini, dan apakah ini adalah hasad? Ya, kalau dilihat dari pertanyaannya sih bukan hasad, insya Allah ya, lebih kepada kekhawatiran ditinggal aja. Ya. Bagaimana caranya? Ya nikah juga kalau belum nikah.
ya nikah juga, jadi sama-sama punya pasangan. Jadi waktu ketemunya itu memang bisa dijarangkan, tapi yang sering kita ketemu dengan suami masing-masing. Ya, itu juga sebagai solusi. Kemudian yang kedua, ya, memang kehidupan ini seperti ini, jamaah. Kita mungkin dulu ada teman di SMP yang kita sempat berjanji sehidup semati tidak akan pernah berpisah, tapi akhirnya toh pisah juga. Di SMA punya lagi geng baru, kita mengatakan hal yang sama, toh akhirnya pisah juga. Terus di kuliahan punya geng yang baru, sehidup semati lagi janjinya, toh pisah juga. Karena nggak ada yang bisa menyatukan kebersamaan kita kecuali iman. Kalau pertemanannya di atas keimanan, walaupun jauh, dekat di hati. Tapi kalau pertemanan di luar daripada itu rentan rusak dan rentan pecah. Ya, makanya untuk sang penanya, selama Anda memiliki hubungan keimanan yang baik, Anda bersahabat kepada dia karena keimanannya, karena kesolehannya, ya, insya Allah ini tetap langgeng persahabatannya, ya. Dan kekhawatiran itu tidak usah terlalu difikirkan, ya, tidak usah terlalu difikirkan. Begitu, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, tadi Ustaz bilang kita tidak boleh berprasangka jika belum ada bukti. Yep. Lalu bagaimana seandainya kita melihat teman kita memang sudah jelas melakukan perbuatan buruk tersebut. Jadi kita sebagai teman baiknya bagaimana Ustaz? Ya, syukran, jazakallahu khairan. Ya, baik. Kalau kita sudah melihat teman kita melakukan keburukan, ya, misal teman saya itu kalau ke toko A pasti mabuk misalnya, saya udah dapetin dia mabuk, maka pada setiap hari dia ke toko itu kita suudzon, dan boleh suudzon. Kenapa? Karena ada buktinya, dia mabuk kalau di sini, gitu loh. Itu boleh suudzon. Ya, boleh suudzon. Tapi kalau kita nggak memiliki background apapun dalam menuduh, tidak punya bukti dalam menuduh, maka nggak boleh kita menuduh dia. Itu namanya suudzon yang dilarang. Ya, ibu-ibu perhatiin ya, ada 3 hal. Ada husnu dzan, berprasangka baik. Ada su'u dzan, berprasangka buruk. Ada yang di tengah nih, namanya ghalabatu dzan. Ya, apa itu ghalabatu dzan? Ghalabatu dzan itu perasaan yang didukung dengan bukti. Misal contohnya, jam 12 malam antum ngelihat ada seseorang pakai topeng, ditutup mukanya, ya, bajunya baju gelap, terus bawa senjata tajam di belakang, terus bawa kain yang dibuntel-buntel, lagi manjat pagar orang jam 12 malam. Kira-kira siapakah orang tersebut? Siapa, Bu? Apakah itu suaminya kayaknya, Ustaz? Itu kayaknya dia sengaja mau sholat malam, Ustaz. Atau kita bilang itu maling? Kalau kita bilang itu maling, itu yang benar. Itu namanya ghalabatu dzan. Walaupun kita belum lihat dia mencuri, tapi ini bukti yang cukup konkret. Jam 12 malam naik ke pagar orang dengan keadaan seperti itu namanya ghalabatu dzan, dan ini boleh. Ya, sama kalau kita menilai teman kita itu memang punya indikasi banyak, ya, bahwa dia melakukan keburukan, itu ghalabatu dzan, boleh. Ya, apa yang mesti kita lakukan? Ya, kalau keburukan kita hentikan. Ya, kalau itu sebuah keburukan kita hentikan. Ya, unsur akhaka zaliman aw mazluman, tolonglah saudara kamu dalam keadaan terzalimi atau lagi menzalimi. Bagaimana caranya kalau menzalimi ditolong? Kata Rasulullah SAW, tanhahu au tahsabuhu, tahan, kata Rasulullah. Ya, jangan sampai dia melakukan kezaliman. Ya, itu. Wallahu a'lam. Sudah? Ada?
Bismillah Ustadz, saya mau bertanya. Saya kan punya klinik. Jadi di tempat saya itu, klinik muslim itu baru punya saya kebetulan. Dan beberapa ada klinik lain tapi non muslim. Jadi beberapa kali itu klinik kami sempat diteror. Itu jelas-jelas dan terang-terangan kayak mengirim sihir, bahkan sudah beberapa kali diruqyah dan terang-terangan mengirim paket-paket yang nominalnya tuh besar, COD gitu ke klinik kami, dan terang-terangan bahwasannya ketika dilacak yang memesan itu adalah klinik sebelah gitu. Dan itu teror itu sepanjang klinik kami berjalan. Bahkan ketika kami membangun untuk ruang rawat inap, mereka tuh jelas-jelas terang-terangan menghancurkan bangunan itu tengah malam gitu, Ustadz. Yang paling sedihnya itu mungkin teror sihir, karena beberapa kali itu sampai kayak itu luar biasa tuh, kayak lihat hal-hal gaib yang luar biasa gitu, Ustadz. Jadi pertanyaannya bagaimana saya dan keluarga saya tuh bersabar atas ujian itu gitu. Terima kasih Ustadz. Iya. Barakallahu fikum. Iya. Jazakallah khair, dan ini memang sebuah hal yang belum terbahas oleh kita. Ya. Dan memang saya sengaja untuk diakhirkan, dan sekarang udah ditanya. Jazakallah khair. Bagaimana sekarang kalau tadi kita yang hasad? Sekarang gimana kalau orang hasad sama kita? Ya, bagaimana penjagaannya? Ibnul Qayyim rahimahullah subhanahu wa ta'ala sebenarnya memiliki atau menuliskan 10 langkah yang kita lakukan. Ya, tapi kita ambil yang apa yang kita bisa ambil. Ya, yang pertama agar kita terbebas dari hasad sampai sihir tersebut adalah yang paling pertama, satu keluarga harus berlindung kepada Allah. Harus berlindung kepada Allah sejujur-jujurnya, sekuat-kuatnya, sebesar-besarnya iman bahwa hanya Allah yang dapat melindunginya. Berlindung sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nangis minta sama Allah agar dilindungi. Kalau Allah udah melindungi, Bu, ya, satu pun tidak ada yang bisa membuat kejahatan kepada kita. Ya. Jadi yang pertama, minta doa sama Allah agar dilindungi. Ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi. Ya, agar dilindungi. Salah satu caranya adalah membaca surat Qul A'udzu birabbil falaq sebagai doa. Ya, membaca Qul A'udzu birabbil falaq sebagai doa. Itu cara kita melindungi diri bersama dengan Allah Jalla wa Ala. Kita baca Qul A'udzu birabbil falaq. Diri kita baca, suami kita baca, anak-anak juga baca. Kalau anak-anaknya bisa baca, kita yang bacain. Ya, baca Qul A'udzu birabbil falaq. Ya. Boleh kita tambah dengan surat Qul A'udzu birabbin nas. Boleh juga ditambah dengan Qul huwallahu ahad. Ya. Tapi ini harus dibaca. Ingat ya, maksudnya dibaca itu dengan penuh fokus bacanya. Penuh fokus bacanya. Bukan baca-baca kayak orang hafal baca biasa, tidak. Hatinya mesti ikut baca. Nggak bakal tokcer kalau nggak gitu. Nggak bakal ada efek kalau nggak begitu. Ya. Jadi harus betul-betul baca dengan seluruh fokus. Karena itu tanda kita dalam berlindung kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Juga yang bisa kita lakukan dalam kategori berlindung kepada Allah, selain membaca 3 surat itu, di tokonya, di kliniknya, ya, ibu kalau datang sempatkan waktu untuk membaca surat Al-Baqarah. Ya, membacakan surat Al-Baqarah, karena surat Al-Baqarah ini diantara surat yang paling ditakutkan oleh syaitan, bahwa syaitan tidak akan masuk, dan sihir itu lewat syaitan. Ya, maka surat itu dibacain, kita yang baca. Ya, kita yang baca semampu kita, seada waktunya kita baca surat Al-Baqarah. Kalau ibu selesai, nanti misalnya suaminya datang baca, ya, atau ditugaskan siapa yang kerja di situ, tolong kamu baca juga 1 lembar, tolong kamu juga baca 1 lembar misalnya, boleh. Ya, intinya baca surat Al-Baqarah di klinik tersebut, dibacain surat Al-Baqarah. Ya, nah itu diantara sebab yang pertama dalam melawan hal tersebut, berlindungnya kepada Allah Jalla wa'ala. Ingat ya, mesti yakin
Sihir setan sebesar apapun, kalau kita minta perlindungan sama Allah, nggak ada yang lebih besar daripada Allah. Semuanya kalah kalau sama Allah. Tapi kita, jiwa kita yang kuat. Lawan syaitan, jiwanya mesti kuat. Kalau lawan syaitan jiwanya lemah, nggak bisa kita menang. Jiwanya mesti kuat. Baca Al-Baqarah, jiwanya mesti kuat, mesti yakin. Baca Al-Falaq, jiwanya mesti kuat. Baca Al-Ikhlas, jiwanya mesti kuat. Baca An-Nas, jiwanya mesti kuat. Baca ayat kursi, jiwanya mesti kuat. Mesti kuat jiwanya. Mesti yakin bahwa ini yang ngalahin mereka. Mesti yakin, mesti seperti itu. Ya, karena syaitan nggak akan pernah mampu melawan ini. Nggak akan pernah mampu. Tidak akan pernah mampu. Dan yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, agar kita bisa terjaga dari hal-hal seperti itu, adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya, menjauhi maksiatnya, ya, afwan, misal kalau di kliniknya itu masih memakai ada transaksi-transaksi yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo hilangkan itu. Hilangkan itu. Itu sangat membantu pertolongan Allah datang kepada kita. Ya. Jadi takwa itu penting. Takwa penting, ya. Ketakwaan yang berada di klinik tersebut, ketakwaan pemilik klinik tersebut, ketakwaan orang-orang yang kerja di situ itu penting. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, adalah kesabaran dalam menghadapinya. Kesabaran dalam menghadapinya. Ya, karena kalau kita mampu sabar, ditolong sama Allah. Kalau kita nggak sabar, kita nggak ditolong sama Allah. Apa itu sabar? Ingat, sabar itu kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, menahan diri. Perkataan dan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Sabar, menahan diri, perkataan, perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Ya, kita misalnya tadi ibu tadi cerita ada paket, ya, atau ada sihir yang dikirim ke kita lah, ngelihat ini ngelihat itu. Setelah kejadian itu, kita tidak boleh mengatakan hal-hal yang kotor yang kiranya menolak takdir atau tidak terima dengan takdir Allah Jalla wa'ala. Kalau ada seperti ini namanya tidak sabar. Kenapa sih mesti klinik kita yang kena? Nah, ini nggak sabar berarti. Ini akan menambah kesulitan dalam musibah. Ya. Jadi yang ketiga, sabar. Ya, tidak ada bantuan sebesar sabar, Bu. Kalau bisa sabar itu luar biasa. Ini akan menjadi kunci bantuannya. Ya, sabar. Ya. Yang keempat, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, jangan tersibukkan dengan keburukan orang tersebut. Jangan tersibukkan dengan keburukan orang tersebut. Tapi kita justru tersibukkan dengan ilaj, obatnya. Kita ngapain lagi? Al-Baqarah terus apa lagi gitu. Ya, jangan kesibukan dengan ini orang lagi bentar lagi ngapain ya orang ya. Oh, si klinik ini ngapain lagi ke kita ya. Oh, dia bakal ngirim ini lagi kayaknya. Itu nggak usah tersibukkan dengan itu. Itu nggak akan pernah beres. Orang hasad tidak akan pernah selesai memang. Ya. Itu musuh luar biasa dan kita bisa tanggulangi itu semua, ya. Jadi kita terbebas dengan hal-hal tersebut, ya. Nah, yang kelima kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, kalau kita sudah merasa bahwa klinik A lah yang memiliki hasad kepada kita, lakukan. Kita datang kepada dia, kata Ibnu Qayyim, ini merupakan hal yang tersulit, kata beliau. Apa itu? Kita datang ke dia, kita berbuat baik sama dia. Itu, Bu. Kita tahu nih orang musuhin kita, tapi ternyata agar kita terbebas, kita baik sama dia. Kita baik sama dia, kita datang, kita bawain hadiah kepada dia. Ya, kita bilang kita minta maaf kalau kita punya salah. Aduh, subhanallah. Itu ternyata terapi yang luar biasa. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan ini kalau bisa dilakukan memang biasanya berhasil, tapi memang ini susah. Karena kita mesti menurunkan seluruh kemarahan, gengsi, kesel, sakit hati, semuanya mesti hilang. Baru datang, baru bisa datang. Makanya tantangan juga untuk ibu dan keluarga yang punya klinik. Untuk bisa memanage hati, datang kepada dia dan berbaik kepada dia. Ya, jangan dibalas, tapi dibalik. Dibaik-baikin sama kita.
Ya, maka dengan itu biiznillah Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan hal-hal tersebut. Dan yang terakhir kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, adalah tajridut tauhid wa ikhlasihi lil azizil hakim. Bertauhid semurni-murninya kepada Allah. Bertauhid semurni-murninya kepada Allah. Kalau sholat kita belakangan belum terlalu ikhlas, sekarang harus diikhlaskan karena itu akan berpengaruh. Kalau sedekah kita tidak ikhlas, sekarang ikhlaslah dalam sedekah. Kalau kita ngajinya tidak ikhlas, ikhlaslah dalam ngaji. Kalau kita puasanya tidak ikhlas atau kurang ikhlas, ikhlaslah sekarang. Ini semua namanya memurnikan tauhid. Ya. Dan jangan pernah mengatakan menisbatkan kenikmatan itu kepada diri kita. Ya, oh nih klinik ini bisa maju ya karena saya begini, karena saya begitu, karena saya begini, karena saya begitu. Tidak boleh. Ini tidak memurnikan tauhid. Yang memurnikan tauhid yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam. Ya, barakallahu fikum, dan itu juga bisa jadi pertanyaan pamungkas tadi, luar biasa. Jazakumullah khair. Pertanyaannya bagus, mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati-hati kita dari hasad, dari julid, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjaga diri kita dari orang-orang yang hasad sama kita. Dan juga terus senantiasa kita berdoa jemaah sekalian agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada mereka, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya, orang tua yang ditinggal oleh anaknya, istri yang ditinggal oleh suaminya, suami yang ditinggal oleh istrinya, dan saudara yang ditinggal oleh saudaranya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanah Palestina ini bardan wa salama, kesejukan dan keselamatan bagi warga Palestina. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat lagi maha perkasa menjadikan tanah Palestina ini adalah tanah yang panas dan azab bagi mereka para Zionis Yahudi. Semoga Allah meluluhlantahkan kerajaan mereka. Semoga Allah menghancurkan mereka. Semoga Allah menurunkan azabnya saat ini agar kita bisa melihat azab-azab Allah dikenai oleh mereka semua. Ya Azizu ya Qawi. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.